Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Andi Putri hadir. Anissa Siful hadir. Devi hadir. Erina hadir. Kirana hadir. Nadro hadir. Fazal hadir. Salma hadir. Siti Aminah hadir. Tantri hadir. Zaida hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, Oke, sebelum lanjut ke materi yang sekarang akan kita bahas, saya akan nanya materi yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Oke, silakan dijawab sama teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya. Oke, jadi teks eksplanasi yaitu teks yang menyatakan bagaimana dan mengapa kejadian-kejadian itu terjadi. Oke, ada yang tahu ciri-cirinya? Saya, Bu. Oke, silakan Kirana. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4, yaitu faktual, bersifat keilmuan, informatif, dan universal atau umum. Oke, betul sekali. Ada yang tahu fungsi atau tujuan dari teks eksplanasi? Saya belum. Oke, silakan Siti Aminah. Fungsi eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, menyampaikan informasi secara rinci. 2, menjelaskan langkah-langkah atau prosedur. 3, dalam konteks tertentu, teks eksplanasi juga menjelaskan langkah-langkah dalam suatu proses, seperti cara kerja suatu alat atau prosedur dirinya. 4, memberikan pendekatan pemecahan masalah. Oke, jadi sudah paham ya dari materi minggu lalu? Oke, kita lanjut materi yang sekarang. Kita akan masuk ke teks eksplanasi dalam pidato. Jadi kita akan menerapkan teks eksplanasi itu di dalam sebuah teks pidato. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Yaitu yang pertama, siswa mampu memahami makna pidato, jenis-jenis pidato, dan juga ciri-ciri pidato, serta tujuannya dibuat pidato itu untuk apa? Ya, itu yang akan kalian pahami. Yang kedua, siswa mampu mencermati teks eksplanasi dalam sebuah pidato. Terus yang ketiga, siswa mampu membuat atau menyusun teks pidato. Ada yang pernah menyusun teks pidato? Belum pernah? Belum. Ada yang pernah mendengar teks pidato? Pernah. Dan di mana? Biasanya ada pidatonya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada mencermati teks eksplanasi dalam pidato. Ada pengertian pidato. Kira-kira apa sih pengertiannya? Ya, pengertian pidato adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok orang oleh seseorang. Ya, jadi yang berpidato itu hanya satu orang. Makanya pidato disampaikan oleh banyak orang ya. Yang mendengarkan yang banyak ya. Jadi pidato yaitu pesan yang disampaikan kepada sekelompok orang oleh seseorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan melalui pengisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan. Jadi itu yang disebut dengan pidato. Oke, ada langkah-langkahnya untuk memahami isi pidato. Yang pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca sebuah pidato. Kalau kita nggak mendengarkan atau nggak membaca sebuah pidato, tidak akan tahu isinya tentang apa ini pidatonya. Ya, jadi langkah utama yaitu mendengar atau membaca dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat hal penting. Apa sih yang terdapat di sebuah pidato itu? Hal-hal apa aja? Ya, itu dicatat. Terus yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan nanti isi pidatonya apa nih, kesimpulannya dari isi yang
bahwa bisa memahami isi pidato dan juga bisa mendapatkan informasi yang disampaikan dan tahu apa tujuan dari disampaikan isi pidato tersebut. Oke, benar sekali. Ada lagi yang mau nambahkan? Kalau nggak ada, kita akan tutup pelajarannya. Nggak ada? Oke, baik. Silakan dipimpin doanya sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati yang benar. Berdoa selesai. Oke,